Jadi hari ini aku mau sharing tentang being all in for God, being all in for Christ, living fully for God. Since the kids are here, aku mungkin mix bahasa Inggris sama bahasa Indo. That's okay. Jadi ini sebenarnya lebih kepada part 2 for a preaching that I did in City and Point Cook. Sebenarnya minggu lalu harusnya aku yang khotbah juga kan, tapi tiba-tiba sakit dan DJ yang harus khotbah. Jadi aku quickly recap aja what that's supposed to be about, and then I'll continue. Jadi part 1 harusnya tentang growing in Christ, growing in God. Karena itu adalah saying di dalam kekristenan yang kita paling sering dengar kan. Kita harus tumbuh dalam Tuhan. We have to grow in God. Tapi what does that even mean kan? Kita nggak tahu artinya itu apa. Because if we view growth as what the world thinks, we approach it incorrectly. Karena di dunia ini pertumbuhan itu kita sendiri yang jadi lebih besar, kita sendiri jadi lebih kuasa, lebih mulia gitu. Tapi di Alkitab nggak kayak gitu, ya. Mungkin di dunia ini pertumbuhan or growth can be measured by money, by wealth, by followers, by whatever else ya. Tapi kita sebagai orang Kristen, kita nggak diukur dengan standar yang sama. We are set to a different standard. We grow to a different standard. And that standard is, maybe we can open up John 15 verse 19. Bahasa Inggris atau bahasa Indo di situ, doesn't matter. Ya. Jadi sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia. Sebab itulah dunia membenci kamu. So, we are of the same standard of the world. Kita beda dari dunia ini. Kita malah dimilih oleh Tuhan untuk keluar dari dunia ini. Ya, kita kan di sini semua tahu Bapak Jonathan udah berkali-kali khotbah tentang dunia bumi. Jadi ya jangan shock, ini bukan artinya kita dipanggil untuk jadi alien atau apa, untuk tinggal dari luar bumi ini, enggak. Tapi kita keluar dari sistem dunia ini. Ya. Kita dulunya dalam perbudakan dosa, kita di dalam dunia ini yang dikuasai oleh iblis. Dan kita dimilih untuk keluar dari sistem itu. Jadi standarnya kita adalah, nama agama ini apa lagi? Kristen kan. Jadi harusnya Kristus itu harusnya lumayan penting di dalam relationship atau our belief ini. Standar kita adalah Yesus Kristus. Pertumbuhan dalam Kristus adalah proses untuk kita semakin serupa dengan Dia. Jadi untuk kita bisa menjadi semakin serupa dengan Yesus, kitanya itu harus mati supaya Yesus bisa hidup. Jadi pertumbuhan dalam Kristus itu bukan kita yang bertumbuh. Selainnya, atau moreover, it's more that Jesus grows in us. Bakal end goalnya bahwa dirinya kita itu mati supaya cuma Yesus yang kelihatan. Let's go to Galatia pasal 2 ayat 20. Mungkin dari 19 lah, so we get the whole sentence. Ya. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus, ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. So our growth process as Christians starts when we die to ourselves.
and let Jesus live through us. Less of me, more of him. Ya, the verse is John 3:30. Kalau mau lihat, ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. So growing in Christ, we don't grow, but Christ grows in us. Bukan kita yang bertumbuh, tapi Kristus yang bertumbuh dalam kita. Nah, jadi kalau kita udah establish what growing in Christ is, or what it means, kita move on ya. We know that we need to grow in Christ. So now we want to live fully for God. We want to be all in for God. Karena ini adalah big step in our growth with God ya. Kalau kita memang siap mati kepada diri kita sendiri, kita juga harus siap lakukan hal-hal di dalam kehidupan kita yang menunjukkan realita itu. So if we're ready to die for God, we need to show that in our actions. We need to make that a reality. Because there's no point if we just, bilang, I'm all in for God. I've died to myself. There has to be something to show for it, right? If not, there's no point. There's no point. Ya, realita bahwa bukan kita yang hidup lagi. Bukan kita yang budak dosa yang hidup lagi. Tapi Yesus yang lewat kita yang hidup lagi. Bukan Jesse lagi yang hidup. Bukan Jesse yang dulu budak dosa ini yang hidup. Tapi Kristus yang hidup. You know, and that applies to all of us. So, what are some things that we can do? So, for this, mari kita buka dan baca Roma pasal 12. Roma pasal 12. So, as a quick aside, kita di City, komsel di City, kita lagi baca Efesus. Most of us are around Ephesians 4 right now. Nah, Efesus pasal 4 itu very, very similar lah in their context, their content and structure with Romans 12. So they talk about how we are one in body in Christ, gifts, how to live as a Christian. Kalau bingung kenapa kayak itu, tanya BJ aja, jangan tanya aku. Aku kurang tahu. Oh ya, just as a quick aside. Jadi nanti pas kita baca Roma pasal 12, we'll go back and forth Romans 12 and Ephesians 4 juga. Jadi mari kita ke Roma pasal 12 ayat pertama. Romans 12 verse 1. That's right. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ya, bahasa Indo pakai kata ibadah di situ. Can you try the English chat? Just to see what's there. Yeah. That this is your spiritual worship. I think that might be better. Karena kalau ibadah itu konotasinya kalau sekarang it's like what we're doing now, kan? Ibadah yang formal, ada yang ngomong, ada yang dengar, ada yang duduk, ada yang berdiri. I think this may make more sense karena it's not just a thing you do, it's your worship. It's something that happens day by day. So worship is a very, very big part of this. Yeah. Dan kalau lihat ini, living sacrifice is our spiritual worship. Living as a sacrifice is our spiritual worship. Karena di dalam Alkitab, and maybe just in general, worship always comes with sacrifice. Worship comes with sacrifice. Jadi Papa suka pakai istilah law of first mention, which is the first time a particular word comes up in the Bible. And the first time this word worship rocks up in the Bible would be in Genesis 22, verse 5, when Abraham was... let's open it real quick. Genesis 22, 5. When Abraham was tested by God.
We know the story, yeah. God's like, yo, kill Isaac. Abraham's like, no. And then in the end, God provides the offering. What's the word? Oh, sembayang. Yeah, sembayang. Maybe the English again? Yeah, the boy and I will go over there to worship. Ya, sembayang, ya, nggak salah juga sembayang. But like, lebih kepada worship. So there is no worship without sacrifice. Jadi kalau kita balik ke Roma 12, what's our worship? And what's our sacrifice? Our worship and our sacrifice is our life. That's what we do. So, if our worship is our life, it's not just singing songs. It's not just playing music. It is with our life and who we are. Kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan. Yeah. To present your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is our spiritual worship. Yeah. That phrase, living sacrifice, kayak nggak masuk akal nggak sih? Jadi persembahan, ini kan konteksnya something that we kill, we give kan. Tapi ini persembahan yang hidup. Hah? Jadi harusnya kita hidup atau mati nih. Apa nih? Do we need to die or do we need to be sacrificed? So, artinya kayak gini. Our real worship is when we die to ourselves and let Jesus live in us. Penyembahan kita adalah pas kita mati untuk diri kita sendiri dan biarkan Yesus hidup lewat kita. And because we're living, this is not just something that happens once. Ini nggak bisa kita bikin sekali aja. Ini tiap hari kita harus bikin. Tiap hari kita harus mati bagi diri kita sendiri. Every day we need to offer our life as a sacrifice so God can live through us day by day. Our lives are the worship we give to God. Our lives are the worship we give to God. One of the things about Christianity yang banyak orang bilang what's so good about it, ya. One of the things is, I can worship God whenever I want. Nah, mungkin di agama lain harus di tempat yang pas, di jam yang pas. Tapi kalau dalam kekristenan ya, whenever you want, you can worship God. Now, the question is, do you? Apakah we have the ability to? Kita bisa worship God whenever we want. But do we? Yeah. Do we go around the city and then just sing, sungguh indah yang kau ingin? Enggak kan? That's not the worship that it means. Our life is the worship. So we do, well, at least we should have our life be the worthy worship for God. We worship Him with our life. So when we live fully for God, number one, our whole life is a living sacrifice for Him. We worship Him with our lives. Nah, number two, let's go to verse 2. Bahasa Inggris aja, Cak. Yeah. Do not be conformed to this age, but be transformed by the renewing of your mind, so that you may discern what is the good, pleasing, and perfect will of God. Jadi di sini kita kan kalau lihat dari tadi Yohanes, kita udah dimilih oleh Yesus untuk keluar dari dunia ini. Ngapain kita balik menjadi serupa dengan dunia ini lagi? We are already brought to be different to this world. Gitu. So our mind is renewed and tested so we can know the will of God, what is good, acceptable, perfect, pleasing and perfect will of God. Jadi artinya kita tahu kehendak Tuhan dalam diri kita. We know what God wants from us. But coba bahasa Indonya, Cak. The English word there is discern. Kan? Apa? Membedakan. Itu bukan soal cuman tahu aja.
That's different. That's different. Orang bisa aja tahu. Tahu aja tahu, kan? Gimana you tahu? Oh, tahu aja. Tapi ini bukan cuman, it's not just knowledge, it's not just knowing, it is discernment. Ini adalah membedakan. Bisa membedakan yang mana kehendak Tuhan, yang mana bukan. So it's not something that you know just from what other people tell you. Jadi bukan cuma dari apa pendeta yang bilang atau dari orang lain bilang, tapi dari hubungan kita dengan Yesus, dengan hubungan pribadi dengan Yesus. So it's knowing what God wants, knowing God not from other people, but we know God because we ourselves have a deep relationship with Him. Nah, it is not a secret. I am single as a Pringle. Ya. Aku lagi jomblo to the max ini. Tapi aku kan pernah pacaran juga. Jadi dan banyak yang di sini ya menikah ya, except for the gang at the back over there. Hallelujah. Everyone here is married, basically. Jadi when you're in a deep relationship with someone, or even kayak pacaran udah lumayan lama, lama-lama their wants become what you want as well. Kemauan mereka menjadi kemauanmu juga. So this is the same as us with God. So the deeper our relationship is with God, the more that our wants are the same as what God wants for us. His wants become our wants. Yang kita mau udah gak penting lagi. Karena yang kita harus lakukan adalah apa yang Tuhan mau. So what we want isn't important anymore. Because we want to do what God wants, not what we want. What is it? Yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Itu yang kita bakal lakukan. Once our relationship with God becomes so deep that it's not what we want anymore. It's not what we want. It's not what we want anymore that's important. What's important is what God wants. That's when we know what to do. So, when we live fully for God, number one, our life becomes a living sacrifice for Him. Our whole life becomes a living sacrifice for Him. So we worship Him with our lives. Number two, we develop a deep relationship with God. We want what He wants. We do what He wants. And number three, let's read Romans, we'll stay here, ayat 3-8. Okay. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. So we're talking about gifts here. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Right? Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus. Tapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasehati, baiklah kita menasehati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. So, in here, we understand bahwa the different gifts that God has given us are not for us to use for ourselves, but rather to
build each other up. Ya. Like I said before, Roma 12 yang aku lihat ada banyak similarity dengan Efesus pasal 4. So let's read Ephesians just to sort of see this, yeah. So let's go to Ephesians 4 verse 11 to 12. Ya. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. So, I believe God has given us all these gifts, tapi bukan dipakai untuk membangun diri sendiri. Kan that makes sense kan? Kalau kita memang udah mati untuk diri kita sendiri, ya udah. These gifts aren't for us, they're not for our personal gain. Bukan untuk kita dipakai untuk diri sendiri, udah enggak lagi. Tapi untuk membangun tubuh Kristus. We build each other up. We build each other up. So this is what will line up with the theme of the year, conversion. Yeah. Kita mengkonversikan hal-hal ini yang Tuhan memberi kepada kita supaya menjadi berkat untuk orang-orang lain. Yeah. We convert these things that God has given us to become blessings for other people. So living fully for God, it means that we need to live for other people. We need to live for other people, the body of Christ. We no longer live for ourselves anymore, right? Yeah, we already died to God. We recognize that we are part of the body of Christ with Jesus at the head. So, we live for each other. We use what God gives us untuk orang lain. So when we live fully for God, 1, our whole life is a living sacrifice for Him. We worship Him with our lives. 2, we develop a deep relationship with God. So we want what He wants. We do what He wants. And 3, we no longer live for ourselves. Our gifts are used to build up the body of Christ. Our blessings are used to build up the body of Christ. So the way we can look at it is like, ya kalau Tuhan kasih kita berkat, itu bukan cuma untuk kita sendiri. Whatever gifts, blessings God has given us, it's not just for us. We don't think, how am I going to use this to make me better? How do I use this to further my career? No, we think, how can this become a blessing to more people? How can this help the body of Christ? Yeah. So, to finish off, what's the result of all of this? Yeah, okay. Kalau kita udah sungguh-sungguh hidup untuk Tuhan, ya ada 3 hal ini. But what does that life look like? Kan? We want to live fully for God. Tapi itu kayak apa? Itu gimana? Gimana cara hidupnya? Tuhan mau kita hidup dengan gaya hidup apa? What's the lifestyle that God wants us to live? So let's read these 2 passages from Romans and Ephesians. This is quite a long one, but let's read it anyway, because I think it's pretty important. Let's finish off Romans. Let's read Romans 9 all the way to 21. And then we'll read Ephesians 4, verse 25 to Ephesians 5, verse 2. Okay. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Oh wait, maybe before. Ini kalau lihat perikopnya di Alkitab, what does it come up? In Ephesians, it'll come up as the new life. Or in the English, it'll come up with Christian ethics. So it'll tell us, this basically shows us, orang Kristen itu hidupnya harusnya kayak gini. Orang Kristen harus hidup kayak gini. So, verse 10. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor,
Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Let's go to Ephesians 4 now. Verse 25. There's some overlap here. Tapi nggak apa-apa. Let's read it. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain. Karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi. Tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri. Supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendudukan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Chapter 5, verse 1 and 2. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. So when we live fully for God, we live in this way. Is it easy? No way, yo. Nggak mungkin. How many times we read that and it's like, damn, I can't do that. I can't do that. Oh, itu susah. I've never done that. I don't do it. It's impossible. So gampang? Tentu tidak. Mustahil? Enggak lah. Harusnya enggak sih. I hope not. I hope so. Tapi abis baca kayak gitu ya, kita memang diberkati banget bahwa kita ada satu orang yang kita bisa model diri kita. We're lucky that we have a model that we can look to. And that person with all of his love, power, grace, mercy, dia membantu kita supaya bisa hidup kayak gini. As in, Jesus doesn't just say, live like this, and then just leaves us. He shows us what that looks like. And when we do wrong, He forgives us. And He brings us back. He cleans us again. And He brings us back to the right way. And not just once,
Because we fail many, many, many times. We fail all the time. But Jesus, in all His love, power, and mercy, keeps helping us. And keeps helping us achieve this. Oh ya, that's it. Semoga yang aku share hari ini bisa menjadi berkat untuk kita semua. That we strive to grow more in God and live fully for God and live the way that He wants us to. Thank you. Mari kita berdoa.